Nah, krisis suatu perusahaan merupakan ujian terbesar bagi seorang pemimpin dalam dunia bisnis modern. Krisis pada perusahaan tidak hanya berupa masalah keuangan, tetapi juga dapat mencakup masalah kemunduran inovasi, disfungsi organisasi, dan kehilangan strategis perusahaan. Situasi ini dialami oleh Microsoft menjelang tahun 2014. Saat itu, perusahaan teknologi ini menghadapi kemunduran inovasi atau stagnasi inovasi dan kehilangan daya saing terhadap pesaing besar seperti Google, Apple, dan Amazon. Di bawah kepemimpinan Steve Ballmer, Microsoft dianggap terlalu fokus pada perangkat lunak, desktop tradisional, dan gagal beradaptasi dengan tren mobile dan cloud computing. Ketika Satya Nadella diangkat menjadi CEO pada Februari 2014, ia mewarisi perusahaan dengan budaya internal yang kaku, kompetitif, secara tidak sehat atau secara negatif, dan minim kolaborasi. Namun, dalam waktu kurang dari 1 dekade, Nadella berhasil mengubah Microsoft menjadi salah satu perusahaan paling inovatif dan bernilai tinggi di dunia. Ketika Satya Nadella mengambil alih, Microsoft menghadapi 2 krisis besar, yaitu ada krisis internal dan juga eksternal. Nah, untuk menyelesaikan krisis tersebut, Nadella sebagai seorang pemimpin menerapkan beberapa langkah strategis untuk menjadi perubahan titik besar. Yang pertama, ada transformasi budaya organisasi dengan growth mindset. Jadi Nadella memperkenalkan konsep growth mindset yang diambil dari teori psikolog Carol Dweck. Konsep ini juga menekankan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui pembelajaran dan juga pengalaman. Bukan sesuatu yang statis, ia juga menghapus budaya kompetisi internal yang saling menjatuhkan dengan menggantinya dengan semangat kolaborasi. Jadi Nadella juga menekankan pentingnya empati di dalam kepemimpinan. Pada buku Hit Refresh, ia juga menulis bahwa empati adalah katalis bagi inovasi. Dengan mendengarkan karyawan dan juga pelanggan, ia membangun kembali kepercayaan dan juga loyalitas di dalam organisasi. Untuk langkah yang kedua adalah fokus strategis pada cloud computing. Langkah paling penting dalam menyelesaikan krisis Microsoft adalah perubahan strategi bisnis dari software tradisional ke layanan berbasis cloud computing. Nadella mengarahkan investasi besar-besaran pada Microsoft Azure yang sebelumnya hanya proyek kecil yang menjadi fokus utama perusahaan. Menurut laporan dari CNBC, keputusan ini berhasil besar. Pada tahun 2020, Azure menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua bagi Microsoft setelah Office 365. Dan pada 2023, nilai pasar Microsoft mencapai lebih dari 2,4 triliun US dollar. Ini menandakan keberhasilan Microsoft dalam bertransformasi menjadi perusahaan teknologi cloud terdepan di dunia. Nah, yang ketiga ada membangun kemitraan dan juga kolaborasi global. Jadi berbeda dari masa sebelumnya yang tertutup terhadap pesaing, jadi Nadella membuka Microsoft terhadap kolaborasi lintas perusahaan. Jadi ia menjalin kerjasama dengan Apple, Google, dan bahkan platform lain seperti Linux yang dulunya dianggap sebagai pesaing keras. Nah, menurut The Verge, keputusan Microsoft ini untuk membawa aplikasi Office 365 ke iOS dan juga Android adalah merupakan langkah yang strategis yang meningkatkan kehadiran global untuk mereka. Jadi pendekatan ini kolaboratif untuk memperluas jangkauan produk Microsoft dan juga memperkuat cita perusahaan sebagai inovator yang terbuka. Selanjutnya ada langkah yang terakhir, yaitu pendekatan humanis dan inklusif. Nadella juga memperkuat keberagaman dan inklusivitas dalam budaya kerja. Ia percaya bahwa inovasi muncul dari keragaman ide dan latar belakang. Dalam wawancaranya bersama Time, Nadella menegaskan bahwa keberhasilan Microsoft tidak hanya karena teknologi, tetapi karena orang-orang yang merasa dihargai dan dipercaya. Dengan gaya kepemimpinan yang empatik dan juga humanis, Nadella tidak hanya memulihkan kinerja keuangan Microsoft, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan berorientasi masa depan. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan, ada 3. Yang pertama adalah pengkajian budaya dari Know It All menjadi budaya kolaborasi dan pembelajaran atau bisa disebutkan oleh Learn It All. Nah, menunjukkan kesalahan merupakan bagian dari proses belajar untuk berinovasi lebih lagi. Yang kedua adalah dalam masa krisis, karyawan adalah aset utama oleh perusahaan. Nah, Microsoft perlu fokus dalam menjaga motivasi dan kesejahteraan mereka melalui dukungan psikologis serta komunikasi terbuka secara 2 arah. Dengan melibatkan karyawan dalam masa proses pemulihan, rasa semangat untuk membantu perusahaan bertahan dari masa krisis akan semakin kuat. Yang terakhir ada bangun kemitraan strategis dengan pemerintah dan industri lain. Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat posisi Microsoft saat krisis global terjadi. Misalnya, kerja sama dengan pemerintah untuk keamanan digital nasional atau dengan startup inovatif untuk mempercepat inovasi pasca krisis.